Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Dan kita insya Allah pada siang ini semoga Allah berkahi masuk ke hadis ke-7. Saya akan bacakan dulu hadisnya. Dan ini berhubungan dengan masalah mandi junub bagi laki-laki dan perempuan. Dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Astaftin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil ghusli minal janabah. Faqal, amma ar-rajulu fayanshur ra'sahu falyagsilhu hatta yabluga usul asy-sya'ri. Wa ammal mar'atu fala 'alaiha alla tanqudahu wa litagrif 'ala ra'siha thalatha gharafat. Saya meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang mandi junub. Beliau bersabda, adapun bagi kaum laki-laki hendaknya menguraikan rambutnya dalam kurung dan membuka ikatannya bila diikat, kemudian membasuhnya dengan air hingga sampai pada akar rambut. Sedangkan bagi wanita, maka tidak harus membuka ikatan rambutnya dan hendaklah menuangkan air ke rambutnya 3 cidukan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 1 halaman 255. Hadits ini teman-teman sekalian membahas tentang masalah mandi junub. Ya, tentu tidak asing lagi bagi kita apa maknanya junub, artinya orang yang telah berhubungan biologis suami istri, ya, dan mandi junub ini wajib walaupun tidak sampai klimaks pada saat kedua kemaluan sudah bertemu, atau sampai klimaks tentu juga masuk dalamnya kalau sudah berhubungan. Kalau belum klimaks pun kemaluan dengan kemaluan ketemu sudah harus mandi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau sudah bertemu 2 kemaluan, maka wajiblah mandi. Kalau klimaks tentu lebih wajib untuk mandi junub. Kalaupun tidak menyentuhkan kemaluan di kemaluan dan sempat klimaks, maka juga tetap wajib mandi junub. Ya, kalau hanya keluar madhi, ya, cairan yang keluar di kemaluan di awal transan, itu hanya wudu, cebok lalu wudu. Tapi kalau sudah sampai keluar mani, baik laki-laki ataupun perempuan, sudah sampai puncak klimaksnya, walaupun tidak meletakkan di kemaluan, maka tetap saja mandi junub. Misal laki-laki istrinya lagi haid, lalu dia beristimta' atau dia menikmati istrinya dengan cara yang lain, selama bukan yang diharamkan. Diharamkan adalah meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid. Nanti ada bahasan insya Allah di pertemuan akan datang di hadis ke-8 tentang masalah itu. Masalah haid dan nifas bagi wanita. Tapi yang jelas, kalau mereka lagi haid dan nifas tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan atau meletakkan kemaluan di dalam dubur. Selain daripada ini dibolehkan suami istri beristimta' atau menikmati satu sama yang lain. Pernah ditanyakan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang seseorang di antara kami laki-laki bisa lakukan pada istrinya yang haid? Maka kata Nabi SAW, segala sesuatunya kecuali jima, kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Ya. Jadi memang ada batasan tidak boleh kalau haid dan nifas di kemaluan ataupun di dubur, walaupun ada haid ataupun tidak haid ataupun haid, nifas ataupun tidak, dubur tetap haram hukumnya. Selain daripada ini dibolehkan. Nah, kapan Anda klimaks di situ, nah, maka Anda juga tetap wajib mandi junub. Juga masuk dalamnya kalau orang mimpi. Mimpi tentu tidak interaksi secara langsung, ya, fisik dengan lawan jenis, tetapi dia mimpi, maka juga tetap wajib mandi junub, laki-laki ataupun perempuan. Makanya ada seorang sahabiat pernah bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah bagi wanita juga mandi junub kalau dia mimpi? Kata Nabi SAW, iya, bila dia menemukan kemaluannya basah. Ya. Jadi memang ini bagian daripada syariat kita dan bukan aib untuk membahasnya, ya. Karena banyak orang muslim, suami istri, tapi mereka tidak pernah peduli dengan masalah ini.
habis berhubungan, mereka mandi benar atau tidak benar sesuai dengan syariat tidak penting bagi mereka. Yang penting mereka mandi. Atau kadang-kadang bahkan mereka menunda-nunda mandi tanpa ada alasan yang tepat, ya, apalagi sampai kelewat waktu sholat dan segala macam. Ada bahkan sampai lupa kalau dia belum mandi junub. Nah ini semua hal-hal yang harus diperhatikan karena ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang harus diperhatikan. Jadi selain kita menjalankan kewajiban juga ada pahalanya karena dia perintah dalam syariat. Kita coba baca penjelasan disebutkan oleh penulis dulu, baru kita panjang lebar jelaskan nanti tambahan-tambahan syarahnya atau penjelasan insya Allah. Kata beliau, bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 33, Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan mengatakan pada juz 1 halaman 80, mayoritas ahli ilmu menerangkan bahwa membasahi kepala sampai pada akar rambut sudah mencukupi walaupun ia tidak menguraikan rambutnya. Ya. Maksudnya ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan jelas boleh tadi dalam hadis tidak menguraikan rambutnya walaupun dia tetap tidak membuka ikatan rambut, yang penting dia membasahi rambutnya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim juz 4 halaman 12, menurut pendapat kita, tentu di sana maksudnya dalam mazhab Syafi'iyah, dan pendapat sebagian besar para ulama bahwa gulungan rambut dari wanita yang mandi tidak harus diurai jika air bisa sampai pada semua rambut yang nampak ataupun yang tidak. Maksudnya rambut yang kelihatan ataupun yang tipis-tipis yang kecil. Tetapi jika air tersebut tidak sampai pada semua rambut kecuali dengan mengurai gulungan rambut, maka gulungan tersebut harus dilepas. Adapun hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka maknanya adalah bahwa air bisa sampai pada seluruh rambutnya tanpa harus membuka gulungan rambutnya. Jadi saya ulangi, adapun hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka maknanya adalah bahwa air bisa sampai pada seluruh rambutnya tanpa harus membuka gulungan rambutnya. Jadi maksudnya tadi hadis yang menjelaskan gulungan rambut wanita tidak perlu dibuka, itu bila air masuk sampai ke bagian terdalam rambut itu. Karena mengalirkan air ke seluruh rambut merupakan suatu hal yang wajib. Diceritakan dari Imam An-Nakhai bahwa membuka ikatan rambut adalah wajib apapun kondisinya. Sedangkan dari Al-Hasan Basri dan Tawus, namanya dia Zakwan, rahimahumullah, semua ini adalah ulama tabi'in, wajib membuka ikatan rambut ketika mandi setelah haid, bukan mandi junub. Dalil yang menguatkan pendapat kami adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, demikian juga apabila seorang laki-laki memiliki ikatan rambut, maka hukumnya seperti wanita, wallahu a'lam. Jadi sebelum saya lanjutkan bacaannya, nanti akan kita jelaskan juga tata cara mandi junub ya, walaupun teman-teman mungkin sudah tidak asing, tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali. Intinya bagian kepala ini wajib basah, laki-laki ataupun perempuan. Cuma memang hadis yang sedang kita bahas tadi yang menjadi pembukaan dalam hadis ketujuh ini adalah Nabi SAW memastikan atau menjelaskan kalau laki-laki itu dia harus menyentuhkan air ke akar rambutnya. Jadi dia memegang air dengan ujung-ujung jarinya lalu dia menyentuhkan di bagian sisi kanan kepalanya sampai terasa air tersentuh di kulit kepala, kemudian baru dia menyiram bagian kepala. Dan kalau dia rambutnya panjang dan dia juga mengikatnya, maka dia membuka kalau laki-laki. Kalau perempuan, hadis ini memberikan gambaran bahwasanya perempuan tidak harus membuka ikatan rambutnya. Ya, dia menguncir misalnya pada saat dia mandi, yang penting air membasahi semua kepalanya. Sebenarnya sih di waktu kita sekarang dengan adanya shower ya, itu insya Allah lebih kepada walaupun wanita tidak membukanya, sudah membasahi secara otomatis karena kita bisa mendekatkan shower itu. Zaman dulu kan orang menggunakan gayung, kalaupun Anda masih menggunakan gayung mungkin, karena gayung itu seringkali saya perhatikan misalnya pada saat ada anak saya dulu mandi, ya, ternyata saya pun pernah mampir sebuah tempat dan waktu itu kami sedang di luar kota, saya mandi menggunakan gayung. Ternyata gayung itu memang kalau kita kan tidak perhatikan ya, tetapi pada saat kita menuangkan di kepala itu ada paling tidak sepertiga air itu yang jatuh, terbuang gitu. Tidak semua menimpah kepala kecuali memang kita letakkan pas di atas kepala kita. Umumnya kita kalau buru-buru mandi kan kita nggak perhatikan itu. Nah mungkin dengan adanya air-air yang terbuang tidak semua bagian kepala rambut itu tersentuh air. Nah, kalau shower mungkin bisa lebih
keseluruhannya. Intinya Anda harus basahi seluruhan. Nah, tetapi tadi pendapat-pendapat ulama yang kita baca ini, mereka coba merincikan hadis ini dan menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Kesimpulannya adalah wanita pun dianjurkan membuka uraian atau ikatan rambutnya bila memang dia khawatir air tidak masuk kepada seluruh rambutnya atau tidak membasahi seluruh rambutnya. Jadi kalau diurai nanti setelah mandi ternyata masih ada yang kering, nah itu berarti dia dianjurkan untuk membuka. Tapi kalau dia yakin itu tidak terjadi, artinya dengan tidak membuka pun dia bisa membasahi dan basah semua, maka tidak masalah dia tidak membukanya. Tentu berjaga-jaga seorang wanita lebih baik membukanya ya, karena ulama sudah merincikan masalah itu tentunya ya. Sebagaimana tadi saya bacakan sini, sedangkan Al-Hasan dan Taus mengatakan wajib membuka ikatan rambut ketika mandi setelah haid. Haid juga begitu. Dan bukan pada mandi junub, beliau rincikan lagi. Ada juga yang mengatakan junub ataupun haid dan nifas sama, buka ikatan rambut. Ada juga yang mengatakan tidak perlu, tapi syaratnya air menyentuh seluruh pangkar rambut. Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun perintah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar para wanita membuka ikatan rambutnya jika mereka mandi, maka pengertiannya adalah bahwa dia bermaksud mewajibkan hal tersebut kepada para wanita dan hal itu berlaku pada rambut yang tidak sampai air kepadanya. Atau itu merupakan pendapat beliau yang mewajibkan membuka ikatan rambut pada semua keadaan seperti yang telah kami ceritakan dari An-Nakhai. Dan hadis Ummu Salamah juga hadis Aisyah radhiyallahu anhuma belum sampai kepada beliau. Perintah tersebut bisa juga bermakna bahwa beliau memerintahkan mereka sebagai anjuran dan ikhtiyat atau kehati-hatian, bukan perintah yang sifatnya wajib. Wallahu a'lam. Jadi artinya membuka ikatan rambut wanita boleh dia tidak buka, yang penting dia yakin membasahi sampai ke seluruh rambutnya. Karena pendapat Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya wajib mereka juga tetap membuka, di sini dikatakan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi, kemungkinan besar bukan mustahil hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwasanya wanita tidak perlu membuka ikatan rambutnya, itu belum sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, dan itu bukan mustahil. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya wanita boleh tidak membuka ikatan rambutnya kecuali dia khawatir tidak kena air ke seluruh pangkar rambut. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari jalur sanad Ismail bin Ulayyah dari Ayyub dari Abu Az-Zubair dari Ubaid Ibn Umair radhiyallahu anhu, dia berkata, balagha Aisyata anna Abdullah bin Amr ya'muru an-nisa idza iktasalna ay yanqudna ru'usahunna, faqalat ya ajaban li ibn Amr hadha ya'muru an-nisaa idza iktasalna ay yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna ay yahlikna ru'usahunna laqad kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid fala azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghat. Telah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin yang mulia, berita bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ini sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Amr, menyuruh para wanita untuk membuka ikatan rambut mereka bila mandi. Kemudian Aisyah berkata, aneh sekali Ibnu Amr ini. Dia menyuruh para wanita agar membuka ikatan rambut bila mereka mandi. Mengapa dia tidak menyuruh mereka menggundul kepala mereka saja? Padahal aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana dan aku mengguyurkan air pada kepalaku tidak lebih dari 3 cidukan. As-San'ani mengatakan dalam Subulus Salam di juz 1 halaman 173, tidak diwajibkan bagi wanita membuka ikatan rambut mereka ketika mandi junub dan haid, karena sampainya air pada akar-akar rambut bukan merupakan suatu syarat. Jadi ini pendapat yang lain lagi. Ya. Artinya betul-betul kita bisa lihat teman-teman bagaimana para ulama ya, membahas masalah ini yang mungkin bagi sebagian orang awam bukan hal yang penting. Tapi karena mereka melihat populasi manusia tidak terjadi dalam Islam kecuali dengan pernikahan, dan dengan pernikahan berarti tidak pernah lepas dari masalah jima, dan jima tidak lepas dari mandi junub, maka mereka merincikan ini sampai dalam gitu ya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan pada juz 1 halaman 225, wanita harus membuka ikatan rambutnya jika mandi haid, namun tidak diwajibkan membukanya jika ia mandi junub dengan syarat jika akar-akar rambutnya tersirami air. Jadi ini sudah kita jelaskan tadi ya.
Intinya kalau air pasti masuk dan mengenai semua rambutnya, maka tidak perlu dia buka ikatan rambutnya. Kemudian ia mengatakan bahwa dalam madhabnya tidak ada pertentangan tentang tidak wajibnya membuka ikatan rambut ketika mandi junub. Saya, kata beliau, tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini antara para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sang penulis kitab Mughni melanjutkan, para imam yang 4 sepakat bahwa membuka ikatan rambut bagi wanita junub hukumnya tidak wajib berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ini pendapat-pendapat yang disebutkan dan dinukil oleh penulis dari berbagai kalangan ulama yang membahas tentang laki-laki sudah selesai. Kalau laki-laki itu dianjurkan untuk membuka ikatan rambut dan kemudian dia membasahi seluruh rambutnya sampai ke akar rambutnya. Tinggal wanita. Karena umumnya wanita biasa rambutnya panjang gitu kan. Dan mereka biasa sekali mengikat, mungkin untuk membukanya cukup rumit. Maka ada toleransi dalam Islam. Selama air itu bisa masuk mengenai rambutnya semua, maka tidak perlu dia membukanya. Tapi kalau memang dia mau membukanya pun itu adalah bagian hal yang dibolehkan. Karena bukan kewajiban dia untuk membuka. Kata penulis, saya katakan itu dalam masalah mandi junub. Sedangkan membuka ikatan rambut saat mandi haid, maka ada 2 pendapat. Kalau mandi junub tadi sudah kita jelaskan. Jadi dia boleh tidak buka, boleh juga dia buka. Gitu. Kalau dalam wanita mandi haid yang juga rutin setiap bulan, kata beliau ada 2 pendapat. Pendapat pertama, para wanita wajib membuka ikatan rambutnya ketika mandi haid. Ini pendapat Imam Hasan, Al-Hasan Basri, Tawus, tadi saya sudah bilang namanya Zakwan, dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Argumentasi mereka adalah yang pertama, perkataan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika haji wada, sedangkan dia dalam keadaan haid. Da'i umrataki wanqudi ra'saki wamtashiti wa ahilli bil hajj. Tinggalkanlah ibadah umrahmu, bukalah ikatan rambutmu, menyisirlah dan berniatlah ibadah haji. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni, juga karena asal kewajiban membuka ikatan rambut adalah agar terwujud sampainya air pada tempat yang harus dibasuh. Namun tidak diwajibkan pada mandi junub. Karena mandi junub sangat sering terjadi sehingga membukanya merupakan suatu hal yang menyulitkan. Beda dengan mandi haid, sedangkan sehingga hukumnya tetap sesuai dengan tuntunan asal kewajibannya. Adapun hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, afa anquduhu lil haidati wal janabah? Apakah saya harus membuka ikatan rambut ini untuk mandi haid dan mandi junub? Ummu Salamah bertanya radhiyallahu anha. Maka ini kepada Nabi SAW ya. Maka ia berasal dari riwayat Abdul Razzaq dari Ats-Tsauri rahimahullah. Ia sendiri dalam meriwayatkan tambahan kata haid. Sedangkan semua riwayat menyatakan afa anquduhu li ghuslil janabah. Faqala la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki 3 hathayat. Thumma tufidina alaikil ma'a fatathurin. Apakah aku harus membuka ikatan rambut untuk mandi junub? Jadi maksudnya di sini penulis ingin menitik beratkan kalau mandi junub boleh tidak buka. Kalau mandi haid ada pendapat ulama. Ya. Apakah membuka ikatan rambut atau tidak? Pendapat pertama mengatakan wajib membukanya. Ya. Dan mereka berargumentasi tadi dengan hadis. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan Aisyah di musim haji, ya, pada saat dia sedang haid dan sudah suci, Nabi SAW menyuruh dia untuk membuka ikatan rambut, kemudian menyisir. Ya. Karena memang dia bersih dari haidnya, maka dia mandi dengan membuka ikatan rambutnya. Kemudian ditanggapi bahwasanya hadis Ummu Salamah yang mengatakan potongannya bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku harus membuka ikatan rambutku ya Rasulullah di saat junub dan haid? Maka ditanggapi oleh Imam Ahmad, Al-Hasan, Tawus, pemilik pendapat pertama ini, bahwasanya ini adalah riwayat cuma satu-satunya perawi yang dinukil dari Abdul Razzaq dari Ats-Tsauri rahimahullah. Sementara yang umum diriwayatkan oleh ulama tidak ada kata-kata ya, haidnya, hanya junub saja. Makanya dalam riwayat yang umumnya adalah tadi yang saya baru bacakan, apakah kata Ummu Salamah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, apakah saya harus membuka ikatan rambut untuk mandi junub? Jadi tidak ada kata-kata haid di sini. Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Kamu cukup mengguyurkan air pada rambutmu sebanyak 3 kali, kemudian menyiramnya, maka kamu sudah suci. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkomentar dalam kitabnya Tahdzibus Sunan,
bahwa tambahan kalimat haid, maka barang siapa yang betul-betul menganalisa masalah ini pasti ia akan mengetahui bahwa kalimat tersebut tidak dapat dalam hadis. Sebagaimana dilihat dari atau dinukil dari kitab Irwaul Ghalil juz 1 halaman 169. Jadi intinya pendapat pertama mengatakan bahwasanya di mandi haid dia wajib membuka ikatan rambutnya. Di mandi junub dia tidak wajib membuka ikatan rambutnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, melepas ikatan rambut itu hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni dan ulama lainnya. Argumentasi mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan antara haid dan junub dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ummu Salamah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si afa anquduhu li ghusl janabah." Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang mengikat kuat pintalan rambut kepalaku. Apakah saya harus melepaskan untuk mandi junub? Yang ini tentu titik hadis ya. Tentu Nabi SAW menjelaskan tidak perlu ya. Cukup kau membasahi 3 kali. Yang kedua adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang haid dan perintah menguraikan rambut untuk mandi yang berkaitan dengan ihram adalah untuk kebersihan. Juga ada perintah untuk menyisir dan merapikan rambut. Tapi tidak ada seorang pun yang mengatakan kewajibannya. Ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Mughni. Baik, saya kembali simpulkan lagi teman-teman sekalian. Dari awal bahasan kita tadi. Kalau mandi junub, laki-laki wajib membasahi seluruh kepalanya dan membuka ikatan rambutnya. Kalau perempuan, wajib juga membasahi seluruh kepalanya, tapi tidak wajib membuka ikatan rambutnya. Itu kalau junub, kurang lebih begitu kesimpulannya. Kalau haid, khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan, dia wajib membuka ikatan rambutnya. Karena tadi ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sementara pendapat yang kedua yang menurut ulama, hukumnya sunnah. Ya, di dalam haid, untuk mandi haid untuk membuka ikatan rambut. Ini kurang lebih bahasan yang sudah panjang lebar kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Baik teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah haid, ya, kita akan bahas juga insya Allah lebih jauh di pertemuan akan datang di hadis ke-8 ya. Sekarang saya akan coba masuk ke bahasan syarah yang lebih jauh, tambahan informasi tentang apa yang sedang kita bahas ini. Yaitu teman-teman sekalian, ada 2 poin tentunya. Poin yang pertama berhubungan dengan masalah adab jima. Ya, karena mandi junub tidak akan terjadi kecuali karena ada interaksi ini kan gitu. Walaupun ada masalah-masalah lainnya seperti mimpi, seperti terangsang dan akhirnya dia melakukan yang membuat dia sampai klimaks ya, atau menyentuhkan kemaluan di kemaluan walaupun tidak sampai klimaks. Ini kan juga tetap aja bahasan ini berkisar di masalah syahwat ya. Dan ada poin penting yang saya lihat yang perlu kita tambahkan dalam informasi kita karena ini interaksi selalu terjadi pada pasangan suami istri. Ya. Bahkan seseorang bisa mengulanginya dalam sehari beberapa kali karena itu sunnah. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Fi bidi ahadikum sadaqah." Di kemaluan salah seorang di antara kalian ada sedekah, ada pahala yang besar. Maka sahabat bertanya, "Ayati ahaduna ahlu walau fihi ajr?" Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya? Jelas dia dapat kenikmatan. Ya, sebagaimana tidak asing bagi pasangan suami istri insya Allah. Lalu dia dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, "Ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr." Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram kalian dapat dosa? Karena orang berzina kan dosa besar. Maka sahabat terdiam, kata Nabi SAW, "Wa kadzalika fil halal." Begitu juga dengan yang halal, artinya mendapatkan pahala. Yang saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, ingin sekali berbagi karena ini interaksi sering terjadi. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang masalah jima itu? Ya, kemudian sampai ke mandi junubnya. Karena ini kayak satu paket. Ya, kalau tadi itu kan hanya dibahas tentang masalah rambut saja. Ya, yang dibahas dalam hadis kita. Maka kita akan lebih rincikan masalah itu insya Allah. Yang pertama yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Bagi pengantin baru. Ya, karena mereka masih baru akan berinteraksi biologis. Maka tentu saja ada adab-adabnya. Yang perlu diperhatikan bagi pengantin baru yang pertama,
Laki-laki dianjurkan untuk memegang ubun-ubun istrinya. Ya. Seraya dia membaca doa. Kita dengarkan hadisnya. Sabda Nabi SAW, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman." Kalau seseorang di antara kalian menikahi wanita atau dia membeli seorang budak. Tentu sekarang tidak ada budak, tapi ini kalau ada. Kita bicara masalah istri. "Falyakhud binasiyatiha." Maka harusnya dia memegang ubun-ubunnya. "Wal yusammillaha azza wa jal." Lalu dia membaca bismillah. "Wal yad'u lahu bil barakah." Kemudian dia berdoa agar mendapatkan berkah. "Wal yakul." Maka dia ucapkan, "Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi." Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa. Atau kebaikan yang ada padanya. Aku minta kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya. Ya. Atau tabiat yang dia bawa atau dibebankan padanya. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan dari keburukan tabiat yang ia bawa. Ini anjuran yang pertama sekali. Kami sarankan bagi teman-teman laki-laki yang mengikuti acara kita ini, walaupun dia sudah berjalan sekian tahun rumah tangganya, karena dia dulu belum faham sunnah Nabi SAW, dia tidak sempat membaca ini. Nggak ada salahnya di saat ini memegang ubun-ubun istri lalu membaca itu. Untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Bagi ibu-ibu yang sudah berumah tangga dan tahu dulu suaminya belum mengerjakan ini, dia sampaikan. Supaya dia baca di ubun-ubun ibu tentang doa ini. Ya, minta agar diberikan kebaikannya wanita ini dan kebaikan tabiatnya atau bawaannya, ya, atau yang ada padanya, dan berlindung dari keburukannya dan keburukan bawaannya atau tabiatnya. Yang kedua, bagi pengantin baru disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Tentu suami istri, ya, suami istri di sini dianjurkan. Jadi sebelum berhubungan biologis, setelah membaca doa tadi, ya, umumnya kan biasa kalau setelah akad nikah, mempelai laki-laki dipertemukan sama mempelai perempuan, ya. Mungkin depan keluarga, depan orang tuanya si wanita. Mungkin sedikit orang berbicara, tapi kalau pada saat mereka sudah berdua, maka yang paling pertama ubun-ubunnya dulu dibacain doa. Kemudian setelah itu keduanya berwudu lalu sholat. Ini anjuran, ya. Kata Syekh Albani rahimahullah, hal ini, masalah sholat 2 rakaat itu bersandarkan dari perbuatan dan anjuran para sahabat ridwanullahi alaihim. Di antaranya hadis yang dinukil tentang Abu Sa'id. Ini adalah mantan budaknya Abu Usaid. Ia berkata, "Aku menikah ketika aku masih seorang budak. Dan pada saat itu aku sempat mengundang beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, Hudzaifah radhiyallahu anjma'in. Lalu tibalah waktu sholat, kemudian Abu Dzar bergegas untuk mengimami sholat. Tapi mereka berkata, kamulah dalam kurung Abu Sa'id yang lebih berhak. Maksudnya pemilik rumah yang sedang ada acara perkawinan yang menukir riwayat ini. Maka Abu Dzar berkata, apakah benar demikian? Benar, jawab mereka. Maksudnya pemilik rumah lebih berhak untuk menjadi imam. Aku pun maju mengimami mereka sholat. Maksudnya kata si Abu Sa'id yang menukir riwayat ini, yang pengantin ini. Ketika itu aku masih seorang budak. Selanjutnya mereka mengajariku. Nanti jika istrimu datang menemuimu, atau kau menemui istrimu, setelah akad nikah ini pasti akan ketemu, interaksi biologis akan terjadi. Hendaklah kalian berdua sholat 2 rakaat. Lalu mintalah kepada Allah kebaikan istrimu itu dan mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Selanjutnya terserah kalian berdua. Kalau dari riwayat ini, ya, kita bisa memahami teman-teman sekalian bagaimana yang dilakukan pertama adalah sholat 2 rakaat dulu, kemudian baru mendoakan istri. Ya. Walaupun tadi bisa saja kita mendoakan dulu kemudian sholat, ya. Tapi riwayat ini menjelaskan kepada kita. Kalau riwayat tadi tentang masalah memegang ubun-ubun itu riwayatkan Abu Daud. Dan riwayat tentang masalah sahabat tadi mengajarkan kepada Abu Sa'id itu diriwayatkan
oleh Al-Baihaqi. Ya. Dan ini semuanya sanadnya sahih tentunya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada riwayat lain dari Abu Wa'il. Ia berkata, seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku menikah dengan seorang gadis. Aku khawatir dia membenciku. Maksudnya tidak menyukaiku. Dari awal si mempelai laki-laki ini khawatir nanti suaminya istrinya tidak suka sama dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya cinta berasal dari Allah. Sedangkan kebencian berasal dari syaitan. Kalau kamu sudah halal suami istri, harusnya ada cinta. Itu Allah yang kasih karunia. Saling kasih sayang, siap untuk berbagi, siap untuk berkorban, siap untuk hidup sama-sama, siap untuk punya anak. Itu harusnya ada. Kalau ada kebencian dari syaitan. Jadi kalau ada orang yang saling benci dalam rumah tangga itu aneh dari syaitan, tidak boleh diikuti. Harus segera diberhentikan dan mereka harus segera saling merangkul tangan dan berhenti dari kebencian tersebut. Untuk membenci apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Makanya syaitan seringkali teman-teman hanya dengan sedikit masalah pemicu sudah cukup untuk tidak biologis 2 hari, 3 hari dan Anda kehilangan pahala. Tidak boleh diikuti ini. Makanya di sini Abdullah bin Mas'ud jeli sekali mengatakan cinta dari Allah. Kalau ada rumah tangga saling kasih sayang, rindu segala macam dari Allah. Kalau benci dari syaitan untuk membuat kebencian muncul pada apa yang telah Allah halalkan supaya tidak biologis. Ya. Jika istrimu datang kepadamu, maka perintahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakangmu, lalu ucapkanlah doa. Ini ajaran Abdullah bin Mas'ud kepada tadi tabi'in yang baru pengantin baru dan khawatir istrinya benci. Bacalah, Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah berkahilah aku di keluargaku ini, ya, atau istriku ini. Wa barik lahum fi, serta berkahilah mereka sebab aku. Maksudnya mereka pun mendapatkan keberkahan karena aku hadir bersama dalam kehidupan mereka. Allah marzuqni minhum, ya Allah karuniakan aku rezeki lantaran mereka. Warzuqhum minni, dan berikan mereka rezeki juga karena kehadiran aku. Allah majma' bainana ma jama'ta ila khair. Ya Allah satukanlah kami berdua dalam kebaikan. Wa farriq bainana idza farraqta ila khair, dan pisahkanlah antara kami berdua dalam kebaikan. Artinya kalau sampai pun kita mau saling pisah, ya udah kita berpisahnya karena kebaikan. Maksudnya memang lebih baik untuk berpisah. Biar Allah SWT yang pilih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Razak. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Intinya sholat 2 rakaat suami istri, kemudian si suami berdoa. Ada 2 doa ya. Doa tadi yang pertama, memegang ubun-ubunnya sambil membaca doa sudah kita bacakan tadi. Kemudian yang kedua adalah doa ini supaya meminta agar Allah SWT satukan dalam kebaikan, kalaupun pisah juga dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga sudah mulai masuk ke masalah interaksi biologis tentunya. Ya. Dan ini adab dalam Islam ya. Mungkin kalau orang-orang non-Muslim, mereka udah langsung saja berhubungan biologis. Dan banyak orang Islam juga seperti itu. Mereka udah nggak baca doa lagi, mereka pokoknya ya udah sekarang sudah halal, udah main langsung berhubungan biologis tanpa memperhatikan adab-adab syar'i. Makanya kita bahas. Setelah sholat 2 rakaat, setelah berdoa adalah dianjurkan untuk bercumbuan dengan bercanda, tutur kata yang santun, yang ramah, saling menikmati satu sama yang lain. Ya, bukan seperti maaf saya bahasakan tanda kutip hewan yang syahwatnya bangkit langsung meletakkan lalu kemudian dia tinggalkan pasangannya. Ini bukan bagian daripada agama. Asma binti Yazid bint atau bin Sakan atau As-Sakan ya. Tepatnya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Ia berkata, saya merias Aisyah untuk Rasulullah SAW. Setelah itu saya datangi dan saya panggil beliau supaya menghadiahkan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun alaihissalam datang lalu duduk di samping Aisyah. Ketika Rasulullah SAW disodori segelas susu, setelah beliau minum, gelas itu beliau sodorkan kepada Aisyah. Tetapi Aisyah menundukkan kepala ya, dan malu. Asma binti Yazid lalu lanjutkan mengatakan, aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah pun meraih gelas itu dan meminum isinya sedikit. Artinya, cairkan suasana dengan cara berikan minum. Ya. Berikan susu, berikan air. Ya. Untuk mencairkan orang kadang-kadang kan, kalau apalagi menikah secara syar'i ya,
Kalau secara syar'i itu tidak ada perkenalan sebelumnya. Mereka menikah, saya tidak ada interaksi biologis seperti suami istri sebelum menikah, belum ada itu kan. Paling cuma sekedar mungkin sama kita sekarang tanya biodata, mungkin ngobrol hal-hal yang penting, udah gitu kan. Jadi belum pernah interaksi fisik. Maka ini kan mungkin membuat orang sedikit tegang ya. Akhirnya, dan ini tapi tidak ada masalah, bukan hal yang negatif, tapi positif gitu. Karena disitulah nanti akan terasa nikmat puncak daripada biologis, karena memang terlampiaskannya dengan yang halal. Awal pertama terlampiaskan langsung pada yang halal. Juga dianjurkan tentunya untuk bercanda, ngobrol yang baik, saatnya pada saat itu senyum dengan muslim adalah sedekah gitu kan. Berkasih sayang dengan mereka juga adalah ibadah, maka lebih pantas kepada istri. Bukan seperti sebagian laki-laki, ini sudah kami jelaskan dalam bahasan kitab Mahkota Pengantin ya. Bagaimana si penulis di situ menjelaskan tentang banyak laki-laki yang mungkin karena tidak memahami tentang adab-adab syar'i, mereka seperti binatang buas yang langsung menerkam mangsanya. Ini membuat si wanita akan ketakutan dan seterusnya. Ini harusnya dia mencairkan suasana tersebut ya. Kemudian tentu ya juga ada riwayat atau athar yang dinukil bahwasanya Nabi SAW bersabda, bukan dari golongan kami yang tidak memulai dengan cumbuan. Ini juga sudah pernah kami jelaskan di dalam tema manajemen rumah tangga Islami. Jadi dengan bersalaman, menjamak tangan, mengecup kening dan seterusnya, semuanya ini adalah pembukaan. Bahkan pernah ada riwayat Nabi SAW mengatakan, hendaklah sebelum jima kalian mengutus para utusan. Ya. Maka kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ciuman. Ya. Maka Nabi SAW pun memerintahkan, dan itu bukan aib. Dalam interaksi halal kita bicara. Dalam interaksi halal. Kemudian juga setelah mulai syahwat bangkit, terangsang, gitu kan, semuanya dengan kelembutan, dengan kebaikan. Maka jangan lupa masuk yang setelahnya adalah berdoa. Kembali ke doa lagi. Jadi yang pertama tadi, mendoakan ubun-ubun istri, kemudian sholat. Atau kalau kita mau atur, yang urut juga boleh, sholat dulu bersama, kemudian mendoakan istri. Ya, kemudian memperhatikan tentang masalah mencairkan suasana dengan cumbuan yang baik. Yang ketiga, yang keempat, berdoa sebelum jima. Ini yang ditekankan sekali adalah suami. Karena dia pemilik sperma. Ya. Dan si istri usahakan mengingatkan. Hadits yang masyhur tentunya masalah ini. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang membaca doa ini sebelum berhubungan, kemudian mereka berhubungan, maka kalau Allah karuniahi mereka anak, tidak akan diganggu oleh syaitan. Yaitu bunyinya Bismillah. Dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitani wa jannibis syaitana. Saya ulangi. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dengan menyebut namamu, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkan syaitan dari anak yang akan engkau karuniakan kepadaku. Ya. Ini tentu riwayat yang sangat masyhur ya, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Hadits ini sahih diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad, ya, semuanya menukil hadits tentang doa jima ini. Ya. Dan dalam masalah jima ini, setelah mulai baca doa, suami boleh menggauli istrinya dari arah manapun. Apakah dia di atas, istrinya di atas, ya, dia membaliknya, ini antara kegiatan ini semuanya boleh dilakukan selama dia menjauhi meletakkan kemaluan di dalam dubur. Ya. Allah berfirman, teman-teman bisa buka di aplikasi Qur'annya tentang masalah jima ini. Saking pentingnya Allah turunkan ayat surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 223. 222-nya bicara masalah haid ya. Nah ini 223-nya yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Allah SWT membahasakan dengan sangat santun kepada kita
istri atau kemaluannya dengan ladang. Ya. Maka Allah mengatakan istrimu adalah ladang bagimu. Datangi ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakan atau yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Jadi mana yang kau suka, gerakannya lakukan saja. Ya, umumnya perempuan atau istri mengikuti suami. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwa kepada Allah. Jangan sampai zalimi istri. Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang ayat ini. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, celakalah saya. Maka beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang membuatmu celaka? Kata Umar radhiyallahu anhu, saya membalikkan pelana saya tadi malam. Jadi maksudnya istrinya dibalikkan ke belakang baru kemudian digauli dari belakang gitu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengomentari apapun hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa, Al-Baqarah tadi 223, ayat 223. Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja ya, dengan cara yang kamu sukai. Lalu Rasulullah SAW bersabda, akbil wa adbir ya. Wattaqid dubura wal haywa. Setubui istrimu dari arah depan, dari arah belakang. Tapi ingat, hindari ya, dubur dan ketika haid. Juga sabda Nabi SAW, ya, mukbilatun, mudbiratun idha kanat fil farj. Silakan menggauli istri dari arah depan, dari arah belakang, asalkan pada kemaluannya. Nah, ini yang penting ya, kemaluannya di sini. Hadis ini hasan. Ya, yang tadi yang saya sebutkan riwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, ya, riwayat yang pertama, dan riwayat yang kedua tadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Umar bin Khattab menggunakan bahasa pelana ini adalah sebagai bahasa kiasan menggauli istri ya dari arah belakang karena hal itu karena menurut kebiasaan suami yang menjumpai istrinya berada di atas, yaitu menunggangi istrinya dari arah belakang. Jadi karena Umar menunggangi istrinya dari arah belakang, maka dia membahasakan kiasan membalik pelana. Seperti itu kurang lebih kenapa Umar bin Khattab menggunakan bahasa kiasan ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, jadi dari hadis yang baru kita baca, berarti boleh menggauli istri dari arah mana saja. Depan, belakang, samping, dia yang di atas, istrinya yang di atas, itu tidak ada masalah. Yang penting jauhi memasukkan kemaluan di dubur. Karena ini tradisi orang-orang kafir. Ya. Dan Nabi SAW mengancam dengan sangat keras masalah itu. Ya, sangat tegas. Nabi SAW sampai mendatangi istrinya di duburnya, atau mendatangi dukun, dia telah kufur pada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi harus hati-hati. Kemudian teman-teman sekalian, kalau suami mau menggauli istrinya karena dia pemilik sperma. Sperma saya pernah jelaskan dari buku Mahkota Pengantin. Dia mengandung unsur yang panas ya. Biasanya suami itu kalau tidak terlampiaskan biologisnya larinya ke emosi ya. Ya seperti itu. Beda dengan wanita. Wanita tidak ke situ arahnya ya. Lebih kepada mungkin penuaan dini dan seterusnya. Tapi kalau laki-laki ini berbeda. Oleh karena itu ya, harus betul-betul bagaimana biologis dalam rumah tangga ini dikemas sebagus mungkin, seindah mungkin, dan memang diniatkan ibadah. Sama-sama menjaga bau mulut, bau badan, penampilan, ya, rambut, ya, pakaian, segala macam, ucapan, tutur kata. Berdoa kepada Allah SWT diberikan petunjuk agar bisa memuaskan pasangan itu harusnya dilakukan. Gitu ya. Sehingga jangan teman-teman sekarang berjalan 10 tahun rumah tangga, bahkan sampai 20 tahun, seperti tidak ada indahnya biologis yang terjadi interaksi tersebut. Bahkan ada orang sudah malas karena memang pasangannya tidak mau menjaga kebersihan. Ngomong bau mulut ada, bau nafas hidung ada, bau ketiak, bau kemaluan. Ini semua bukan bagian daripada syariat. Harus ibu perhatikan dan bapak perhatikan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, kalau orang laki-laki datang dari safar, janganlah seseorang dari kalian datang dari safar di malam hari, ya, tanpa menginformasikan kepada istrinya. Agar si istri sempat menyisir rambutnya, mencukur bulu kemaluannya.
Merapikan dirinya supaya dia cantik dulu, wangi, baru suaminya datang menggaulinya. Karena syaitan juga tahu kalau interaksi suami istri biologis halal itu kan pahala. Sebagaimana tadi kita jelaskan ya. Nah, dia tidak mau itu terjadi. Kalau sudah terlanjur suami istri mau melakukannya, maka minimal dia akan memunculkan hal-hal yang tidak disenangi. Ya. Karena trauma dengan bau ini terutama, ya, makanya teman-teman sikat gigi kalau mau interaksi biologis, pakai mouthwash, semprot minyak wangi seluruh tubuh. Ya. Wangikan badan supaya pasangan pada saat mendekat itu merasa nyaman. Interaksi biologisnya juga maksimal. Bagian daripada syariat. Dan apabila suami setelah selesai biologis, ya, anjuran dalam syariat untuk tidak tergesa-gesa. Ya, maaf, mencabut kemaluannya kecuali istrinya juga sudah selesai. Ya, karena itu bagian daripada perintah Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama. Kalau seseorang dari kalian menggauli istrinya, jangan dia lalu hajatnya sudah selesai, jangan segera dia mencabutnya atau menyelesaikannya sebelum istrinya menyelesaikan hajatnya. Ya. Dan dianjurkan juga kalau ada orang yang Allah SWT berikan kemampuan biologis, apalagi memang kalau dia merasakan kepuasan ya, biasanya itu bisa terjadi. Ingin mengulanginya. Jalankan sunnah Nabi SAW ini, Anda akan dapatkan rahasianya. Yaitu berwudu. Jadi pada saat sudah klimaks biasanya orang butuh sedikit waktu untuk memulihkan kembali, apalagi laki-laki. Maka Anda kalau mau mengulangi karena masih merasa nikmat dengan istri misalnya, wudu. Wudu dulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ata ahadukum ahlahu", kalau seseorang dari kalian mau menggauli istrinya, "Thumma arada an ya'uda falyatawadda". Kemudian dia mau mengulangi, maka lebih baik dia berwudu. Ya, dalam riwayat lain, karena itu akan lebih memotivasi dia. Ya. Ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan lebih afdal kalau dia mandi sekalian. Jadi habis klimaks dia mandi dulu, ya. Kemudian baru dia ulangi biologis. Itu jauh lebih baik. Ya. Tapi kalau minimal kalau dia tidak mau mandi maka dia wudhu saja. Dan dari ini diambil dari sabda Nabi SAW pada saat Abu Rafi' radhiyallahu anhu berkata atau menukil bahwasanya Nabi SAW pernah menggilir istri-istri dalam satu malam. Maksudnya menggauli mereka semua dalam satu malam. Beliau mandi di rumah fulana dan rumah fulana. Abu Rafi' berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak dengan sekali mandi saja?" Nabi SAW menggauli istri yang ini, kemudian selesai klimaks, beliau pindah ke rumah sebelah. Begitu SAW melakukan. Allah SWT berikan kelebihan yang luar biasa buat beliau SAW. Dan beliau sering kali habis biologis mandi. Pindah lagi biologis mandi. Gitu. Itu untuk menjaga keharmonisan dengan rumah tangga istri yang lain karena dia datang dalam kondisi wangi lagi gitu kan. Dan sempat ada Abu Rafi' bertanya, "Ya Rasulullah," pada saat Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat, "Kenapa enggak satu kali saja mandi junub sekalian gitu?" Kata Nabi SAW, "Hadza azka wa atyabu wa athhar." Karena ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Ya. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan ini luar biasa gitu. Ini lebih baik, lebih suci, lebih bersih. Ya. Dan ini dinukil hadis Hasan riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Ini adalah hadis yang hasan ya, yang dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di sini hubungan biologis boleh dilakukan kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam, tidak ada waktu terlarang, bebas ya. Bahkan apabila seorang suami melihat istrinya atau melihat wanita lain yang mengagumkan dia di luar rumahnya, hendaklah ia segera mendatangi istrinya. Kembali kepada istrinya, tidak kenal waktu. Hal itu berdasarkan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW melihat wanita yang mengagumkan beliau satu hari. Kemudian beliau langsung mendatangi Zainab radhiyallahu anha yang sedang membuat adonan roti. Lalu beliau melakukan hajatnya atau berjima dengan istrinya Zainab tadi. Kemudian beliau bersabda, "Innal mar'ata", sesungguhnya wanita itu, "tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ رَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ." Sesungguhnya wanita itu ya, menghadap dalam rupa syaitan. Atau syaitan menghiasi dia supaya membuat laki-laki tertarik. Dimanapun pandangan mata kita, ke mukanya kah, ke kulitnya kah, ke tangannya kah, kakinya. Pokoknya apapun yang dilihat oleh laki-laki yang wanita bukan halal, syaitan akan menghiasi itu. Dan juga membelakangi dalam rupa syaitan. Dari belakang pun bisa syaitan hiasi supaya indah. Maka apabila seseorang dari kalian melihat seorang wanita yang mengagumkan, yang bukan halal bagi dia,
hendaklah ia segera mendatangi istrinya. Ini bahasa kiasan menggaulinya. Karena yang demikian itu dapat menolak apa yang ada dalam hatinya. Menolak bisikan-bisikan syaitan yang bisa mengganggu gitu kan. Jadi harus diperhatikan masalah itu. Ya, jadi jangan sampai kita membiarkan mengikuti hawa nafsu kita. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dianjurkan bagi siapa yang melihat wanita hingga syahwatnya bergerak, agar segera mendatangi istrinya. Ya, dan menggaulinya untuk meredakan syahwatnya juga agar jiwanya menjadi tenang. Ya, jadi kembali kepada istri. Karena memang istri itu memiliki apa yang dimiliki wanita tersebut. Ujungnya kemaluannya sama. Walaupun beda casing ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan kita untuk menjaga pandangan mata agar jangan sampai terjerumus pada yang haram ya. Ada pernah seseorang datang kepada seorang syekh di Saudi. Dia mengatakan, syekh saya sudah 20 tahun menikah. Dia mengatakan, tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, cinta saya pada istri makin berkurang. Sampai sekarang saya merasa seperti sudah tidak ada keinginan. Kata syekhnya, apa kau mau kembali perasaanmu seperti dulu waktu awal kau nikah? Kata dia, iya tentu saja. Kata syekhnya, turunkan pandanganmu dari yang haram. Karena mata sering jelalatan lihat sana sini, maka istri kayak tidak ada nilainya. Coba kalau anda tidak melihat, anda cuma punya wanita ini saja, maka secara otomatis ya, anda akan bisa menjaga diri. Seperti itu kurang lebih. Ya. Jadi ini hal-hal yang harusnya ya, dijaga. Juga ada tambahan tentunya, yang perlu diperhatikan, boleh suami istri mandi bersama. Dan sebaiknya seseorang melakukan ini walaupun sekali dalam hidupnya. Kalau memang dia tidak bisa setiap saat ya. Tapi itu dianjurkan karena Nabi SAW dinukil dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau beliau pernah mandi bersama Nabi SAW. Ya. Kemudian yang terakhir saya tutup teman-teman sekalian dengan sesuatu yang penting sekali. Ya. Setelah Allah SWT memberikan Anda pasangan halal, maka dan Anda nikmati biologis tersebut, kontrol lisan Anda. Jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Ini penting sekali. Ada orang, karena dia nikmat sekali biologis sama istrinya Masya Allah wangi, cantik, memuaskan dia, melakukan segala macam gerakan yang menikmati biologis tersebut. Dan itu halal, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, boleh dengan cara apapun. Yang penting menjauhi hal yang diharamkan, meletakkan kemaluan di dalam dubur ya, dan meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas gitu kan. Selain daripada ini, kemudian dia menukil kisah itu ke teman-teman kantornya. Istriku itu semalam begini dan begitu. Ini haram hukum dalam Islam, tidak boleh. Dan efeknya bahaya sekali. Kapan dia cerita dengan 5 orang temannya, dan teman-temannya ini ternyata istri mereka tidak seperti itu, apa yang terjadi? Syaitan akan tunggangi pikiran mereka untuk mengganggu istrinya si pencerita tadi. Dan itu sering terjadi. Akhirnya ditaulah rahasia istrinya dari suaminya sendiri. Maka mereka menggunakan cara-cara syaitaninya, menelpon, WA kalau zaman sekarang istri membahasakan, begini, dengan dia kemaslah dengan syaitan membantu dia. Bagaimana dia seakan-akan perempuan ini ditahu rahasianya. Dan akhirnya tertariklah perempuan ini untuk ya, interaksi biologis dan terjadi perzinahan. Naudzubillah. Saya bahkan tahu ada orang karena dia biasakan ya, temannya interaksi seperti ini dengan istrinya dan akhirnya cerai sama dia dan menikah sama si temannya tadi. Nah, ini kan rumah tangga tidak baik. Nah, itu masih mending kalau menikah. Itu pun salah karena merusak rumah tangga orang ini bagian daripada dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya, siapa yang merusak hubungan seseorang dengan istrinya. Ya, nah, atau sama pembantunya gitu kan. Maka bukan dari golongan kami. Maka tidak boleh tentunya. Begitu juga dengan perempuan. Allah berikan dia suami yang Masya Allah memuaskan dia. Sampai dia sudah rasanya seperti kalau orang makan tuh udah kenyang. Udah gak butuh lagi laki-laki gitu kan. Suaminya yang wangi, yang romantis, yang segala macam. Ya, perkasa lah. Ya, semua macam hal Allah kasih kepada dia. Maka dia cerita pada teman-temannya. Suamiku begini dan begitu. Ini tidak boleh dalam Islam. Karena kapan ada 5-6 orang teman dia mendengarkan tentang kehebatan suami dan suami mereka tidak begitu, apa yang terjadi? Mereka akan mengganggu suaminya. Itu efek sosial. Tapi dalam syariat ada hadisnya.
Apa kata Nabi SAW? Inna min asyarrin nasi indallahi manzidatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk, jelek kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Yaitu seorang suami atau laki-laki yang sudah bersenggama, berhubungan biologis, berjima dengan istrinya, dan istrinya juga sudah bersenggama sama dia. Lalu kemudian mereka atau suami menceritakan rahasia istrinya atau istri menceritakan rahasia suaminya. Dan ini bahaya sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan tentu sanadnya sahih. Jadi yang perlu kita khawatirkan adalah yang ini. Bagaimana ancaman orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah SWT. Selain tadi ada efek sosial yang saya bahasakan. Allahu a'lam. Mungkin saya teman-teman sekalian semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman YouTube subscribe, like dan juga loncengnya supaya selalu punya andil bersama kami. Dan ingat selalu pesan saya, dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Dan teman-teman juga di Instagram, Facebook selalu follow dan jadikan ini sebagai sarana untuk kita bertawun bersama-sama. Kalau benar dari Allah, kalau dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.